Selamat datang di channel English Made Easy. Channel ini hadir untuk membantu siapa saja yang ingin bisa berbicara dalam bahasa Inggris dengan cepat, walaupun tidak memiliki dasar yang kuat atau bahkan tidak punya dasar sama sekali dalam bahasa Inggris. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan share, serta dukung dengan mensubscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng supaya ternotifikasi jika ada video yang baru. Di awal ini, kita mengenali dulu pola kalimat dalam bahasa Indonesia yang memiliki kesamaan dengan pola kalimat dalam bahasa Inggris. Persamaannya adalah kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama-sama terdiri dari komponen subjek atau pelaku kalimat, predikat atau kata kerja, dan objek kalimat. Kalimat di tabel ini tersusun dari komponen subjek, predikat, dan objek. Ada juga yang hanya terdiri dari subjek dan predikat tanpa objek seperti pada kata kami bertemu dan dia belajar. Di bahasa Indonesia, kata-kata di dalam kalimat ini tidak berubah apapun konteks kalimatnya. Tetapi di dalam bahasa Inggris, kata predikat atau verb mengalami perubahan sesuai dengan subjek dan konteks kalimatnya. Mari kita baca bersama-sama kalimat di dalam tabel ini. Saya mempelajari materi ini. Kamu atau kalian amati benda ini. Kami atau kita bertemu. Mereka makan nasi. Dia belajar. Dylan suka musik. Roni dan Rina beternak sapi. Kucing adik saya tidak suka ikan. Pola kalimat seperti ini juga biasa kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris juga ada pola kalimat seperti ini. Tapi yang membedakannya adalah kata to be atau adalah yang berubah menyesuaikan subjek kalimat dan waktu peristiwa dalam kalimat. Mari kita baca bersama-sama kalimat di dalam tabel ini. Saya adalah pemilik rumah ini. Kamu atau kalian adalah penggemar buku. Kami atau kita adalah Tony dan Tono. Mereka adalah saudara. Dia adalah seorang guru. Dylan adalah tokoh di cerita ini. Roni dan Rina adalah siswa kelas atas. Kucing adik saya adalah jantan. Nama saya adalah Ismail. Begitu juga dengan pola kalimat seperti di dalam tabel ini. Dalam bahasa Inggris, kata ada atau berada berubah menyesuaikan subjek dan waktu peristiwa dalam kalimat tersebut. Mari kita baca bersama-sama kalimat di dalam tabel ini. Saya berada di rumah saat ini. Kamu ada di rumah saat ini. Roni dan Rina berada di rumah saat ini. Kucing adik saya ada di rumah saat ini. Nah, rangkumannya seperti ini. Di bahasa Inggris, waktu kejadian peristiwa dalam kalimat dan subjek kalimat mempengaruhi bentuk kata kerja atau verb pada kalimat. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, kedua faktor tersebut tidak mempengaruhi kata kerja. Jadi, hal utama yang kita fokuskan di video pelajaran ini adalah subjek dan kata kerja atau verb serta to be dalam bahasa Inggris. Jangan khawatir, semua itu mudah dan bisa kita pelajari dengan cepat. Ini adalah pola kalimat pertama dalam bahasa Inggris. Namanya simple present tense. Pola kalimat ini dipakai untuk menceritakan peristiwa yang biasa terjadi atau yang biasa dilakukan saat ini. Namanya simple present tense.
Pola kalimat sederhana saat ini. Kalimat dalam tabel ini tersusun dari subjek, verb, objek, dan adverb atau kata keterangan. Kalimat pertama yaitu saya makan nasi. Peristiwa ini biasa saya lakukan. Makan nasi adalah kebiasaan saya. Dengan sederhana, kita mengatakannya dalam bahasa Inggris yaitu I eat rice. Kalimat lain seperti kami bertemu di Zoom setiap hari dapat disampaikan, yaitu we meet in the Zoom every day. Kalimat lainnya, mari kita baca bersama-sama. Nantinya, kalian bisa membuat kalimat lain dengan verbs lainnya. You feed the cat 3 times a day. Kamu memberi makan kucing ini 3 kali sehari. They sell bread in the shop. Mereka menjual roti di toko. Sarah and Siti drink mineral water every hour. Sarah dan Siti minum air mineral setiap jam. My father and mother do their work at home. Ibu saya dan ayah saya mengerjakan pekerjaan mereka di rumah. Kalian bisa menggunakan kata-kata ini atau verb ini untuk membuat kalimat kalian sendiri. Di sini ada kata build yang artinya membangun, cut artinya memotong, dream artinya bermimpi, feel artinya merasa, give artinya memberi atau memberikan, go artinya pergi, see artinya melihat, dan think yang artinya berpikir atau memikirkan atau mengira. Dengan sederhana, kalian bisa menggunakan kata-kata kerja ini dengan subjek atau subjek yang kalian pilih. Misalnya, I cut, saya memotong. Kemudian, you dream, kamu bermimpi. Selanjutnya, we feel, kami merasa, dan seterusnya. Tetap percaya diri, jangan khawatir jika pengucapan kalian belum tepat. Yang penting kalian tahu bagaimana menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Khusus untuk subjek berupa orang atau benda ketiga tunggal atau yang jumlahnya 1, verb atau kata kerja dalam kalimat diberikan akhiran s seperti ini atau es seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. He eats rice. Dia makan nasi. She feeds the cat 3 times a day. Dia memberi makan kucing itu 3 kali sehari. Sarah drinks mineral water every hour. Sarah minum air mineral setiap jam. My father does his work at home. Ayah saya mengerjakan pekerjaannya di rumah. Sebelumnya, ketika kita menggunakan kata my father and mother do their work at home, kata mengerjakan yaitu do. Karena ada 2 orang pelaku, yaitu ayah saya dan ibu saya. Tetapi di sini hanya ada ayah saya yang mengerjakannya.
sehingga kata do harus berakhiran es, yaitu menjadi does. Bukan does, tetapi does. My father does. My mother does. Mr. James does. Pak Joni does. Siapapun pelakunya, kalau ia adalah orang ketiga tunggal, maka verbnya harus berakhiran s atau es. Es biasanya dipakai untuk kata kerja yang huruf terakhirnya adalah o, seperti do atau go menjadi goes. Mari kita lihat verb lainnya di sini. Bagaimana verb ini berubah menjadi s, berakhiran s dan es. Seperti di sini, builds, cuts, dreams, feels, gives, goes. Nah, di sini goes. Es ditambahkan karena kata go berakhiran dengan huruf o. Selanjutnya, sees dan thinks. Gunakan kata-kata ini jika subjek atau subjeknya adalah he, she, atau siapapun orang ketiga tunggal. Mudah bukan? Saya yakin kalian sudah bisa merancang kalimat sendiri dalam bahasa Inggris menggunakan subjek ini dan kata kerja yang ada di dalam video ini. Apabila kita ingin mengatakan kata tidak dalam pola kalimat simple present tense ini, kita cukup menambahkan kata do not atau disingkat menjadi don't di antara subjek dan verb. Mari kita baca bersama-sama contoh kalimat di dalam tabel ini. I don't eat rice. Saya tidak makan nasi. You don't feed the cat 3 times a day. Kamu atau kalian tidak memberi makan kucing ini 3 kali sehari. We don't meet in the Zoom every day. Kita tidak bertemu di Zoom setiap hari. They don't sell bread in the shop. Mereka tidak menjual roti di toko. Sarah and Siti don't drink mineral water every hour. Sarah dan Siti tidak meminum air mineral setiap jam. My father and mother don't do their work at home. Ayah saya dan ibu saya tidak mengerjakan atau melakukan pekerjaan mereka di rumah. Khusus untuk subjek seperti ini, yaitu he, she, Sarah, my father, dan siapapun orang ketiga tunggal, maka kata tidak cukup dengan mengatakan does not atau doesn't. Dan akhiran s atau es pada verb atau kata kerja menjadi hilang. Seperti contoh di tabel ini. Mari kita baca bersama-sama. He doesn't eat rice. She doesn't feed the cat 3 times a day. Sarah doesn't drink mineral water every hour. My father doesn't do his work at home.
Kita bisa mengatakannya doesn't atau does not, seperti my father does not do his work at home, dan sebagainya. Jika kita ingin bertanya dalam simple present tense, maka cukup dengan menggunakan kata do di awal kalimat dan diikuti oleh subjek dan komponen verb, objek, dan adverb. Mari kita baca bersama-sama. Do I eat rice? Apakah saya makan nasi? Do you feed the cat 3 times a day? Apakah kalian memberi makan kucing ini 3 kali sehari? Do we meet in the Zoom every day? Apakah kita bertemu di Zoom setiap hari? Do they sell bread in the shop? Apakah mereka berjualan roti di toko? Do Sarah and Siti drink mineral water every hour? Apakah Sarah dan Siti minum mineral water atau air mineral setiap jam? Dan do your father and mother do their work at home? Apakah ibu dan ayah kamu mengerjakan atau melakukan pekerjaan mereka di rumah? Sama halnya untuk subjek, orang, atau benda ketiga tunggal seperti contoh kalimat di tabel ini. Kata does diletakkan di awal kalimat dan langsung diikuti oleh subjek kalimat. Mari kita baca bersama-sama. Does he eat rice? Nah, di sini terlihat kata eat kembali seperti biasa tanpa akhiran s. Mengapa? Karena sudah ada kata does di dalam kalimat ini. Jadi, apabila di dalam kalimat sudah ada kata does, baik yang artinya does not atau tidak, maupun does yang artinya apakah atau di awal kalimat ini, maka kata kerja di dalam kalimat harus tanpa akhiran s atau es. Selanjutnya, seperti contoh, does she feed the cat 3 times a day? Apakah dia memberi makan kucing ini 3 kali dalam sehari? Does Sarah drink mineral water every hour? Does your father do his work at home? Gampang, bukan? Pola kalimat seperti ini atau pola kalimat simple present tense biasanya disertai dengan kata-kata seperti always, usually, often, seldom, dan never. Mari kita baca bersama-sama setiap kalimat. I always eat rice. Do you always eat rice? Yes, I do. Atau ketika jawabannya adalah no, maka kita katakan no, I do not. Atau no, I don't. Selanjutnya, we usually eat rice. Do they usually eat rice? Yes, we do. No, we do not. She often eats rice. Perhatikan ada akhiran s di belakang kata eat karena pelakunya adalah she. Does he often eat rice? Nah, di sini kata s di belakang eat hilang karena sudah ada kata does di dalam kalimat. Jawabannya apabila ya, maka yes he does.
Apabila no atau tidak, maka jawabannya no, he does not. Selanjutnya, Ron seldom eats rice. Does Sonia seldom eat rice? Yes, she does. No, she does not. Terakhir, my cat never eats rice. Kucing saya tidak pernah makan nasi. Terlihat di sini, my cat yang jumlahnya 1 adalah benda ketiga tunggal. Maka verb atau kata kerjanya harus berakhiran s, seperti eats. Kemudian ketika kita bertanya, does your cat eat rice? Apakah kucingmu makan nasi? Maka jawabannya jika ya menjadi yes, it does. Jika no menjadi no, it does not. Kata it di sini artinya iya, yang merujuk kepada your cat atau my cat, kucing saya. Oke, jadi kita tidak perlu mengulangi yes, my cat does. Cukup ganti dengan kata it. Begitu juga dengan no, kita tidak perlu mengatakan no, my cat does not. Cukup kita ganti menjadi kata it hingga menjadi no, it does not. Nah, mudah bukan? Selanjutnya kita bisa lanjut ke kalimat berikut. Nah, sekarang dengan apa yang sudah kita pelajari, kita bisa memahami bacaan pendek ini. Mari kita baca bersama-sama. I have a close friend. His name is Jackson. He likes traveling. He usually travels to villages every end of the year. He doesn't like city life. Jackson lives near my house. We meet every day. We usually spend our free time together with our friends. They also live near our house. We are students. In this pandemic of COVID-19, we don't go to school. We study online. We do our work at home. Do you study online too? Kata-kata yang digarisbawahi adalah kata kerja atau verb yang disesuaikan dengan subjek sebelumnya. Kalian bisa memahaminya mengapa kata kerja tersebut berakhiran s dan mengapa tidak berakhiran s. Hal ini dipengaruhi oleh subjek kalimat tersebut. Sekarang kita berada di pola kalimat tanpa kata kerja atau verb. Dalam percakapan sehari-hari, sering kita menggunakan kalimat yang mengandung kata ada, berada, atau adalah. Dalam bahasa Inggris, ketika kita berbicara dengan kalimat yang mengandung kata-kata tersebut, kita menggunakan to be, yaitu am, are, dan is, yang artinya ada, adalah, berada, atau kadang tidak kita artikan. Mari perhatikan penjelasan berikut. I am Joanna. Saya adalah Joanna. I am here. Saya ada di sini. I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. I am okay. Saya baik-baik saja. You, we, they, atau Sonia and Dylan are friends. Artinya berteman. Atau Sonia and Dylan are there.
Sonya dan Dylan berada di sana. They are students. Mereka adalah para siswa. We are fine. Kami baik-baik saja. He atau she is there. Dia berada di sana. Mr. James is in Jakarta. Mr. James berada di Jakarta. My mother is in Jakarta. Ibu saya berada di Jakarta. Jika kita ingin mengatakan tidak atau bukan, atau tidak berada, cukup kita tambahkan kata not setelah to be. Mari kita praktikkan bersama-sama. I am not Joanna. I am not here. Saya tidak berada di sini. I am not a doctor. Saya bukanlah seorang dokter. I am not okay. Saya tidak okay. You are not friends. Kalian tidak berteman. Kata are not bisa disingkat menjadi aren't, sehingga berbunyi you aren't friends. Kalian bukan sahabat. Sonya and Dylan aren't students. Sonya dan Dylan bukan siswa. Selanjutnya, he is not or isn't in Jakarta. Dia tidak berada di Jakarta. My mother is not there. Ibu saya tidak berada di sana. Untuk bertanya, dengan mudah kita menyebutkan to be terdahulu di awal kalimat sebelum menyebutkan subjek kalimat. Mari kita baca bersama-sama. Am I Joanna? Am I a doctor? Selanjutnya, are you fine? Apakah kalian baik-baik saja? Are Sonya and Dylan students? Apakah Sonya dan Dylan siswa? Is Mr. James there? Apakah Mr. James berada di sana? Nah, mudah bukan? Kalian sekarang semakin pandai berbicara dalam bahasa Inggris karena kalian sudah punya dasar untuk menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Sekarang, dengan apa yang sudah kita pelajari, kita bisa memahami percakapan pendek ini. Nantinya, kalian juga bisa membuat kalimat percakapan kalian sendiri. Pertama, do you know Mr. James? Yes, he is a doctor. Is he fine? No, he is not fine right now. Selanjutnya, does your mother do her work at home? Yes, she does. She does her work at home. Is she at home now? Yes, she is there. Selanjutnya,
I don't understand this topic. Saya tidak paham topik ini. Don't worry, jangan khawatir. It is easy. Hal ini mudah. Do you understand this topic? Apakah kamu memahami topik ini? Yes, I understand this topic. Atau kita bisa katakan lebih singkat, yaitu yes, I do. Selanjutnya, are you okay right now? Apakah kamu baik-baik saja saat ini? I don't think I am okay right now. Saya pikir saya tidak baik-baik saja saat ini. Atau saya tidak berpikir saya baik-baik saja saat ini. Are you sick? Apakah kamu sedang sakit? I am not sure. Saya tidak begitu yakin. But I feel a bit cold. Tapi saya sedikit merasa dingin. Atau saya merasa sedikit kedinginan. Kalian bisa menyusun kalimat percakapan sederhana seperti ini dengan menggunakan kata-kata yang telah kita pelajari. Kalian bisa mempraktikkan percakapan tersebut dengan suara yang lantang dan penuh percaya diri. Jangan khawatir jika pengucapan kata-kata belum pas atau masih terjadi kekeliruan dalam menyesuaikan kata kerja atau verb dan to be dengan subjek kalimat. Ulangi video ini sampai kalian benar-benar memahaminya. Sekarang kita belajar tentang kata tanya what, yang artinya apa. Kita cukup menyebutkan kata what di awal kalimat, diikuti oleh do atau does atau to be yang sesuai dengan subjek kalimat. Perhatikan contoh di tabel ini. What is your name? Siapakah nama kamu? Atau apakah nama kamu? What do you study? Apa yang kamu pelajari? What does it eat? Apa yang ia makan? What is this? Apakah ini? What is that? Apakah itu? What do you say? Apa yang kamu katakan? Sekarang kita belajar tentang kata tanya where, yang artinya di mana. Kita cukup menyebutkan kata where di awal kalimat, diikuti oleh kata do atau does, atau to be yang sesuai dengan subjek kalimat. Perhatikan contoh berikut. Where are you? Di manakah keberadaanmu? Where is she? Di manakah keberadaan dia? Where is your house? Di manakah keberadaan rumahmu? Where do you live? Di manakah mereka tinggal? Where do you work? Di manakah Anda bekerja? Selanjutnya, kata tanya why yang artinya mengapa. Kita cukup menyebutkan kata why di awal kalimat, lalu diikuti oleh kata do, does, atau to be yang sesuai dengan subjek kalimat. Seperti, why are you sad? Mengapa kamu sedih? Sad bukan kata kerja, sehingga memerlukan to be. Why is she here? Mengapa dia di sini?
mengapa dia berada di sini. Here juga bukan verb sehingga kalimat ini memerlukan to be. Why do you stop? Mengapa kamu berhenti? Why does her dog bark? Mengapakah anjingnya menggonggong? Dan terakhir, why are they happy? Mengapa mereka bahagia? Sekarang kita belajar kata tanya who yang artinya siapa. Khusus untuk kata tanya who, jika diikuti oleh verb atau kata kerja, maka verb tersebut harus diakhiri s atau es. Hal ini dikarenakan karena penanya tidak mengetahui pelaku kalimat apakah satu orang atau lebih dari satu orang. Mari kita pelajari bersama-sama. Who are you? Siapakah kalian? Who works at home? Siapakah yang bekerja di rumah? Who is the captain? Siapakah kaptennya? Who eats 3 times a day? Siapakah yang makan 3 kali sehari? Who knows Mr. James? Siapakah yang mengetahui Mr. James? Sekarang kita belajar tentang kata tanya how yang artinya bagaimana. Kita cukup menyebutkan kata how di awal kalimat, diikuti oleh do atau does atau to be yang sesuai dengan subjek kalimat. Contohnya, how do you spell mango? Bagaimanakah kamu mengeja kata mango? How does she know me? Bagaimanakah ia mengenali saya? How do we say this in English? Bagaimanakah kita mengatakannya dalam bahasa Inggris? How are you? Bagaimana kabarmu? How is she? Bagaimana kabarnya? Untuk kalimat dengan kata how, kata do, kata does, kata is, are, atau am, kadang tidak kita artikan dalam bahasa Indonesia. Fungsi kata-kata ini adalah sebagai pembantu dalam membangun kalimat tanya dengan pola simple present tense. Sekarang, dengan apa yang sudah kita pelajari, kita bisa memahami percakapan pendek ini. Mari kita baca bersama-sama. Hello, how are you? Hello, I'm fine. It is great to see you. Why are you here? I work here. What do you do? I teach mathematics. Selanjutnya, what do you say? She lives near my house. Oh, really? How do you know that? We meet every day. That is why I know that she lives near my house. Now I understand. Nah, ternyata belajar bahasa Inggris itu mudah. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Ikuti video-video pelajaran selanjutnya. Klik like jika kalian menyenangi video ini, bagikan, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini.